Misalnya peran oligarki dalam pemilihan pilkada, itu judul Anda. Maka untuk dibikin jadi artikel tidak usah Anda rubah judulnya, samakan saja. Jadi nanti Anda judul yang Anda usulkan sama dengan judul artikel Anda. Kemudian setelah judul biasanya ada nama penulis. Siapa dia? Ya. Misalnya Yogi. Yogi itu siapa? Yogi itu adalah mahasiswa program studi sarjana ilmu pemerintahan. Yogi itu bisa dihubungi di mana? Makanya disertakan di situ ada emailnya Yogi. Ya. Jadi harus ada nama, dia berasal dari mana, dan kemudian dia bisa dikontak melalui apa? Melalui email biasanya kalau dalam menulis. Lalu kemudian abstrak, ya, abstrak. Ada sudah abstrak itu kurang lebih 200 sampai paling banyak 400 kata. Ya, satu paragraf lah kira-kira. Di situ menjelaskan biasanya tujuan penelitian, lalu kemudian teori yang digunakan, metode, lalu kemudian hasil, lalu kemudian kesimpulan. Secara singkat ya. Nanti saya akan contohkan contoh abstrak itu. Kemudian kata kunci, kata kunci. Di bawahnya abstrak itu tertulis kata kunci. Kata kunci itu tidak boleh lebih dari 10 kata. Tidak boleh. Saya lihat banyak yang kadang dia bikin kata kunci itu sampai lebih dari itu. Terus sebenarnya nggak boleh. Maksimal kata kunci itu maksimal 5. Apa sih fungsinya kata kunci? Fungsi kata kunci itu adalah misalnya jurnal Anda, artikel Anda itu dimuat dalam jurnal yang sudah OJS. Ketika mau dicari artikel Anda, tidak perlu mencari judulnya, mengetik judulnya secara lengkap. Tinggal diketik saja kata kuncinya apa. Misalnya oligarki, itu akan muncul banyak artikel, salah satunya artikel Anda. Ya. Itu fungsinya kata kunci. Jadi kata kunci itu harus tercermin dari judul. Ya. Tercermin dari judul. Jadi misalnya tadi peran oligarki dalam pembiayaan pilkada di Sulawesi Tengah. Ya kata kuncinya berarti satu oligarki. Ya. Yang kedua pembiayaan pilkada. Yang ketiga Sulawesi Tengah cukup. Itu fungsinya kata kunci. Jadi bukan biasa di kata kunci. Jadi alat untuk membantu kita ketika orang mau mencari tulisan kita tentang tapi oligarki, ketika diketik oligarki akan muncul tulisan kita. Lalu kemudian yang berikutnya pendahuluan, ya. Pendahuluan ini berisi latar belakang atau riset ya, dari sebuah penelitian. Apa yang ingin dijawab, apa yang ingin ditampilkan dalam artikel itu. Lalu kemudian biasanya ada kerangka konsep atau tinjauan teori. Nah, ini ada beberapa jurnal yang tidak lagi menampilkan itu, ya, tapi dia sudah gabungkan antara pendahuluan dengan tinjauan teori atau kerangka konsep, ya. Ini di sebelahnya itu yang model kedua itu seperti itu dia. Biasanya seperti jurnal ada yang begitu, dia tidak lagi meminta tinjauan teori itu dimasukkan di kamar yang berbeda dengan pendahuluan, maksudnya disatukan. Tapi dalam hasil penelitian biasanya itu dimunculkan, ya, teori yang kita gunakan. Misalnya kalau kita menggunakan teori oligarki, berarti salah satunya yang kita masukkan adalah teori oligarki.
Lalu kemudian metodologi ya ini. Jadi karena itu hasil penelitian pasti punya metode, ya. Tapi metodenya tidak lagi disampaikan secara lebih lengkap, disinggung saja. Makanya metode itu biasanya hanya satu paragraf saja kalau dalam artikel ini itu menjelaskan metodenya apa, teknik pengumpulan datanya seperti apa, siapa narasumbernya, itu saja. Lalu kemudian hasil, ya. hasil ini kadang juga orang menyamakan antara hasil dan pembahasan. Padahal sebenarnya dua hal yang berbeda. Hasil itu ya hasil penelitian Anda, ya apa yang Anda temukan di lapangan, apakah itu data-data ataupun hasil wawancara, itu hasil. Apa itu pembahasan? Pembahasan itu ketika data-data tadi, apakah itu dari hasil wawancara, apakah itu dari artikel, Anda kemudian analisis, ya, menggunakan kalimat Anda sendiri. Jadi bukan lagi menampilkan di pembahasan itu, bukan menampilkan kutipan wawancara, tapi kutipan wawancara itu kemudian kita analisis dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Makanya itu berbeda antara hasil penelitian dan pembahasan. Lalu kemudian masuk kesimpulan. Kesimpulan ini kalau deskripsikan ada penutup ya. Penutup itu ada kesimpulan dan saran. Ya. Nah, di kesimpulan ini biasanya kalau artikel itu ya, menyimpulkan pertanyaan yang di awal tadi. Apa pertanyaan penelitian yang disimpulkan? Ya, jawab di kesimpulan. Lalu kemudian ya, ada rekomendasi, atau saran gitu, dari artikel Anda itu. Kemudian referensi atau daftar pustaka. Biasanya kalau di jurnal itu referensi. Apalagi kalau misalnya sekarang menggunakan aplikasi Mendeley, Zotero, ya, itu sudah menggunakan istilah referensi dia. Kemudian yang model kedua yang bedanya dengan yang pertama itu hanya di soal menggabungkan antara kerangka konseptual, tinjauan teori dengan pendahuluan. Di sini sudah tidak ada kerangka konseptual, ya. Sudah tidak ada. Jadi dia gabung dengan pendahuluan. Biasanya apa disebutnya kalau begitu? Kajian literatur. Penelitian yang terdahulu itu yang mengkaji topik yang sama, dia mengatakan apa sih? Apa bedanya dengan kita? Nah, itu ditampilkan di pendahuluan. Lalu kemudian setelah itu langsung masuk ke metodologi. Biasanya juga tidak lagi menggunakan hasil penelitian, ya, dia hasil penelitian dia sudah buang, tapi dia sudah langsung membahas. Jadi sudah hasil wawancara itu kita sudah olah, kita sudah bahasakan menggunakan. Lalu kemudian kesimpulan sama, ya, referensi juga sama, ya, jadi bisa menggunakan Mendeley dan Zotero. Dan saya di bimbingan saya yang di skripsi itu saya sudah syaratkan, saya sudah wajibkan pada mereka untuk menggunakan Mendeley atau Zotero, karena itu akan membantu Anda pada saat mengubahnya menjadi artikel. Anda tidak akan repot lagi mencari referensi, karena di Zotero atau Mendeley itu dia sudah terdeteksi. Jadi sebenarnya ini memudahkan pekerjaan Anda nanti, ya, meringankan pekerjaan Anda. Next, ya ini kalau model tinjauan buku, kalau misalnya review buku, modelnya seperti ini, ada pendahuluan, ya, pendahuluan itu ada judul buku, nama penulis maksudnya, yang buku yang direview itu, ya. Lalu kemudian penerbitnya apa, cetakan tahun berapa, ya, jumlah halamannya berapa. Lalu kemudian pengenalan ini menyajikan isi buku secara singkat. Buku itu mau menceritakan tentang apa sih? Lalu kemudian kita sebagai melakukan penilaian atau mereview kelebihan dari buku itu apa, ya. Kekurangannya apa, ya. Lalu kemudian kita membuat kesimpulan dan rekomendasi.
Lalu kemudian yang berikutnya model obituari, biografi singkat, ya, memuat karir, memuat sejumlah penghargaan dan riwayat di mana biasanya ini kalau orang mau meninggal pejabat, ya, dibacakan dulu. Nah ini seperti itu kira-kira. Ya. Next. Bagian judul. Bagian judul. Ya, saya biasanya memancing reviewer itu dengan menampilkan judul yang aneh-aneh. Kalau Anda lihat artikel saya itu judulnya aneh-aneh. Judulnya itu kadang mungkin tidak juga terlalu formal, tapi juga tidak menunjukkan bahwa itu tidak ilmiah. Misalnya ada artikel saya yang judulnya fenomena bosisme lokal. Ya, itu kan bahasa-bahasa yang jarang orang dengar. Orang mungkin bingung, kok bosisme itu apa? Bosisme itu kan bos kan? Bosisme itu memang kalau tidak ilmiah, tapi kalau Anda melakukan studi literatur, sudah ada teori tentang bosisme itu. Anda bisa mendapatkan gimana? Membaca. Jadi saya mendapatkan judul-judul aneh itu dari hasil bacaan, bukan muncul begitu saja. Simple dan ringkas ya, kalau bisa jangan terlalu panjang lah, jangan terlalu panjang. Tidak kaku, ya, tidak kaku. Ya, ada kan yang biasa menulis itu implementasi kebijakan dalam implementasi kebijakan perda bla bla bla. Itu kan kaku sekali. Kalau saya kaku itu. Ya. Kalau saya itu mungkin bisa dirubah. Kalimatnya lebih memancing, lebih ringkas, lebih. Next, abstrak ya. Abstrak adalah gambaran singkat dari seluruh studi Anda. Abstrak harus memuat latar belakang riset, ya, tujuan riset, metodologi, hasil, kesimpulan. Kemudian kata kunci dari tidak lebih dari 5 kata, 3 sampai 5. Berisi 100 sampai 250 kata. Bagaimana mengecek 100 sampai 250 kata? Anda bisa lakukan itu? Bisa nggak Anda mengecek kalimat itu 200 kata misalnya ya? Coba akan di sini gimana mengecek. Ini salah satu contoh jurnal artikel ilmiah saya. Saya mencoba judul saja ya. Ini teman-teman. Orang selama ini menulis bicarakan soal keterlibatan birokrasi dalam politik kan judulnya kalau bukan netralitas birokrasi, keterlibatan birokrasi dalam politik kan. Saya mencoba menggunakan maksudnya sama tapi kalimatnya berbeda. Antara godaan dan tekanan kekuasaan. Ya. Potret keterlibatan birokrasi pada pilkada di Sulawesi Tenggara. Jadi saya mencoba untuk berkreasi. Ya. Lalu kemudian ada nama-namanya di sini ya, ada beberapa ya. Lalu kemudian alamatnya, kemudian abstrak. Bagaimana mengecek itu kalimat kita atau abstrak kita itu antara 200 atau 250 kali. Coba Anda lakukan bold kan? Ya, muncul ya. Lihat di sini. Yang ini kan? Kelihatan nggak? Ada tertulis berapa di sini?
129 kata. Berarti itu belum apa? Tidak melewati 250 kata. Ya. Kalau yang mana nih? Kalau yang 3715 itu berarti itu keseluruhan. Ya, ini kan sudah jadi artikel, sudah utuh mulai sampai pendahuluannya, kata judulnya sampai dengan referensi. Itu berarti 3750 kata. Kenapa dibatasi seperti itu? Karena jurnal biasanya mensyaratkan artikel kita itu tidak lebih dari misalnya 1000 kata. Kalau lebih dari 1000 kata, maka dia pasti akan ditolak. Karena sudah tidak sistematika yang dipersyaratkan. Kemudian ini tadi keywordnya kekuasaan, birokrasi, pilkada, tidak panjang-panjang. Ya, lalu kemudian setelah itu masuk ke abstrak dulu tadi. Sorry Pak. Dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, biasanya abstrak itu menggunakan dua bahasa. Kita ikuti dulu bahasa Inggris, bahasa Indonesia dulu, baru bahasa Inggris. Hindari penggunaan singkatan, jangan gunakan singkatan dalam abstrak. Jangan gunakan singkatan. Misalnya BNN, maksudnya kan Badan Narkotika Nasional kan, tapi jangan gunakan singkatan dalam abstrak. Next, bagian pendahuluan, mulai dari konteks umum, jelaskan tentang studi yang sudah dilakukan, apa temuan peneliti sebelumnya. Lalu kemudian jelaskan tentang masalah atau yang belum diketahui atau tidak diungkapkan oleh peneliti sebelumnya. Apa yang belum menjadi tanda tanya, itu harus nampak, sehingga memang ada masalah di situ. Jelaskan tentang masalah atau yang belum diketahui atau yang tidak jelas, mengapa dilakukan riset. Lalu kemudian lingkup penelitiannya, lalu kemudian problem statement. Kemudian nyatakan tujuan atau motivasi dari riset yang dilakukan. Tujuannya untuk mengungkap apa? Nyatakan hasil utama dan kesimpulan umum. Jadi di pendahuluan itu biasanya sudah dimulai di kesimpulan sementara. Jadi orang ketika membaca pendahuluan, oh saya sudah bisa, ini kayaknya terkaitnya dengan kepentingan artikel saya. Jadi tidak perlu dia membaca keseluruhan, tapi di abstrak maupun mungkin di pendahuluan dia sudah bisa mendapatkan jawaban. Bagian ini sangat penting untuk melihat originalitas dari riset yang dilakukan. Disinilah yang disebut dengan kebaruan itu akan apa. Ya, ini yang selalu ditanyakan atau dipersyaratkan oleh jurnal-jurnal internasional untuk bisa menerima tulisan kita. Apa novelty? Apa kebaruan? Apa yang berbeda antara tulisan kita atau artikel kita dengan artikelnya orang lain? Ya, kalau sama, ya nggak perlu ditulis. Next, bagian kerangka konsep atau tinjauan teori. Ya, ini berisi teori yang digunakan sebagai pisau analisis kualitatif dan definisi operasional konsep kalau menggunakan kuantitatif. Biasanya kalau Anda menggunakan materi kuantitatif biasanya ada namanya definisi operasional variabel. Kemudian menjelaskan keterkaitan teori atau konsep dengan topik penelitian. Lalu kemudian berisi studi terdahulu yang relevan. Jadi juga memuat penelitian terdahulu. Next, bagian metodologi, berisi nyatakan bagaimana mendapatkan data, tabel dan grafik. Bagaimana Anda mendapatkan data? Caranya gimana?
observasi, lalu kemudian Anda buat datanya, tabelnya, atau Anda misalnya mengambil dari penelitian sebelumnya. Nyatakan metode apa yang digunakan dan cara mendapatkannya. Di semester 5 saya sudah jelaskan bagaimana perbedaan antara metode pendekatan, ya, itu saya sudah ada bagaimana kita melakukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, kan sudah caranya gimana, metodenya apa, itu kita jelaskan teman yang lalu. Nyatakan alat apa saja yang digunakan untuk mendapatkan data, cara pengukuran, detail alat, merek atau tipe dan lain-lain. Analisis data, bagaimana data dipresentasikan. Kemudian berikutnya metodologi dibuat agar peneliti lain bisa mengulangi metode riset. Next, bagian hasil dan pembahasan, ya. Ini berisi soal penjelasan data-data. Ya, perlu juga memasukkan hasil-hasil penelitian sebelumnya di sini. Ya, ada dua tipe penyajian, menjelaskan semua hasil kemudian memberikan diskusi. Ada yang dia jelaskan dulu hasilnya, lalu kemudian dia masuk ke diskusi. Tapi ada juga yang dia langsung gabungkan, ya, jadi hasil pembahasan dan diskusi itu digabungkan. Ya, ada juga seperti itu. Kemudian perlu disampaikan dalam grafik dan tabel. Kalau misalnya ada grafik dan tabel yang akan membantu kita pembaca, itu akan lebih bagus. Karena biasanya tabel itu kan membuat ketika kita membuka ini langsung tertuju biasa sama tabel. Lihat kembali tujuan paper, apakah tabel dan gambar sudah sesuai, ya, itu sesuai. Next, bagian kesimpulan. Ya. Kesimpulan harus menjawab tujuan pada bagian pendahuluan, introduction. Berapa banyak tujuannya, kesimpulan juga harus menjawab semuanya. Kalau misalnya tujuan yang ingin dijawab itu ada 3, ya berarti kesimpulannya 3. Jangan pertanyaan 1 lalu kesimpulannya 3. Harus konsisten di situ. Sebutkan keuntungan atau dari studi untuk di bidang terkait dan bidang lain. Jadi manfaatnya apa? Apakah misalnya menambah teori atau membantah teori, ya, atau merevisi teori? Ya. Kesimpulan bukan rangkuman hasil studi. Ingat, kesimpulan bukan rangkuman hasil studi. Pelajaran apa yang didapat dan belum didapat. Ya, jadi juga menjelaskan kesimpulan ini menjelaskan keterbatasan. Apa yang sudah dijawab dan apa yang belum bisa dijawab. Kekurangan dari riset yang sudah dilakukan dan rekomendasi. Next. Ya, bagian referensi. Kalau dulu saya ini dulu saya katakan jika dimungkinkan. Kalau sekarang kalau saya itu dengan adanya syarat jurnal itu maka bukan lagi jika dimungkinkan, tapi sudah menjadi wajib. Wajib Anda nanti melakukan jurnal itu sudah dalam bentuk menggunakan referensi, menggunakan aplikasi. Kalau bukan mendelay, Anda harus menggunakan jurnal. Gimana cara belajarnya? Anda buka YouTube, ketik cara membuat referensi menggunakan aplikasi mendelay atau aplikasi jurnal. Saya pikir Anda kalau 1 hari belajar, besok sudah bisa praktek. Saya belajar seperti itu. Ya, sekarang sudah gampang kita mencari referensi. Kemudian juga sitasi artikel terkait dan pentingnya sitasi atau mengutip artikel-artikel yang terbaru biasanya diarahkan 2 atau 3 tahun. Penulis referensi dapat mengikuti format yang ditentukan. Ini kan juga ada beberapa ini mensyaratkan misalnya harus menggunakan model Chicago, harus menggunakan model apa style, harus menggunakan model IEE. Ya. Ada beberapa jurnal yang sudah memang mensyaratkan seperti itu. Umumnya, ya, kalau kita
samakan dengan pola-pola penulisan artikel skripsi di sini itu kita itu lebih cocok dicecak. Itu modelnya ini seperti ini dia. Modelnya seperti ini. Jadi ini kan mirip-mirip dengan skripsi, hasil skripsi di ini ya. Seperti ini dia. Tapi di situ tidak lagi dijelaskan buku dan jurnal, kan? Dia sudah di aplikasi itu sudah bisa mengidentifikasi mana jurnal, mana buku. Jadi kita tidak lagi memilah buku, jurnal, skripsi, enggak. Dia sudah menyatu, tidak lagi batasan gitu itu. Karena biasanya di aplikasi kita sudah bisa deteksi. Misalnya, kalau ini kan ini buku ini sepertinya. Tapi coba kalau kita lihat yang jurnal. Ini kalau jurnal dia, ya, kalau jurnal itu yang miring itu adalah nama jurnalnya. Misalnya, bisa kasih ini. Lihat yang miring kalimatnya di situ, ya. Yang dicetak miring itu adalah nama jurnalnya, ya. Itu kalau sumbernya dari jurnal. Tapi kalau buku, itu yang miring itu adalah judul bukunya. Contoh ini. Ya. Manajemen sumber daya manusia. Yang miring judul bukunya. Kalau di jurnal yang miring bukan judul jurnal, tapi nama jurnalnya. Judul jurnalnya kan ini, Decentralization and Democracy in Indonesia. Itu nama apa judulnya? Ya. Yang miring apa? Yang miring itu nama jurnalnya. Itu dimuat dalam jurnal Development and Change. Jadi sebenarnya kalau yang paham aplikasi Mendelian Zotero tidak lagi mempersoalkan kenapa kok tidak pisahkan ini buku dengan jurnal. Sebenarnya kalau dia pahami itu dia sudah bisa bedakan di sini. Dan itu kebanyakan artikel sekarang gitu. Makanya kenapa ada yang ditolak artikelnya karena mungkin dia tidak menggunakan aplikasi ini. Sudah seharusnya kita menyesuaikan. Sudah seharusnya. Sorry, tadi ada yang Chicago, ada yang model ini misalnya model upside. Ada biasa artikel itu, saya coba carikan artikel saya yang menggunakan model